Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Dinkesta menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan. Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai sobat Wong Tulungagung. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa bersama saya Yuniarse. Siang ini Selasa 10 Oktober 2023, kita akan bersama dalam acara podcast Dinkesta Menyapa episode 84. Sobat sehat Wong Tulungagung, kelahiran buah hati tentunya menjadi momentum yang sangat membahagiakan seluruh anggota keluarga, terutama bagi sang ibu. Saat-saat awal kehidupan bayi yang lahir dengan sehat dan bugar, ini pun merupakan kesempatan berharga untuk dapat memberikan kebutuhan yang ia perlukan, yaitu kehangatan dan asupan gizi. Tanpa disadari bahwa kebutuhan tersebut dapat langsung dipenuhi melalui langkah sederhana yang disebut inisiasi menyusu dini atau IMD. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, angka inisiasi menyusu dini dari 58,2% pada tahun 2019 ini menurun menjadi 48,6% pada tahun 2021. Padahal WHO dan UNICEF telah merekomendasikan bahwa IMD ini dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia 1 bulan. Terkait hal tersebut, topik bahasan kita pada podcast hari ini yaitu The Beauty of Inisiasi Menyusu Dini. Untuk sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui channel live YouTube Dinkesta TV. Dinkesta Menyapa juga disiarkan langsung melalui 90,1 lembaga penyiaran publik lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Seperti biasanya, kita akan ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Nah, kita akan menyapa beliau ini. Oke. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ini Bu Anjar Haryanti. Nah, kalau kita tidak berkenalan kan kita tidak bisa sayang ya Bu ya. Oke. Ibu Anjar Haryanti ini bertugas sebagai bidan di UPT Puskesmas Tiudan. Oke. Bu Anjar, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Juni. Alhamdulillah. Ya. Silahkan Bu Anjar mungkin bisa menyapa sobat sehat Wong Tulungagung. Selamat siang sahabat sehat Wong Tulungagung. Mudah-mudahan kalian semuanya juga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia selalu. Amin. Oke. Untuk narasumber kita yang kedua adalah Ibu Desip Rahmasari Sarjana Gizi ya Bu ya. Beliau adalah nutrisionis dari UPT Puskesmas Tiudan juga. Gimana Bu Desip kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Yuni. Oke, terima kasih. Bu Desip juga bisa menyapa sobat sehat Wong Tulungagung yang ada di mana saja. Silakan Bu. Halo, selamat siang sobat sehat Wong Tulungagung yang ada di sekitar kita dan mungkin juga sekarang lagi berbahagia juga, sambil menikmati istirahat. Oke. Kita kembali ke topik bahasan kita hari ini ya Bu ya. Iya. Nah, ini mengenai tadi kalau kita bicara kenan dari judulnya The Beauty of Inisiasi Menyusu Dini seperti itu. Nah, ini pasti sobat sehat Wong Tulungagung penasaran apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inisiasi menyusu dini. Mungkin Bu Anjar saja, silahkan menjawab Bu Anjar, nggih? Iya. Terima kasih Bu Yuni. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusu dini. Ya. Apakah itu inisiasi menyusu dini? Inisiasi menyusu dini atau IMD ini adalah suatu proses di mana bayi setelah lahir ke dunia ini dia langsung akan berusaha untuk menyusu ke ibunya secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Artinya bayinya akan mencari putingnya seperti itu Bu? Iya betul, jadi dia akan berusaha secara aktif mencari puting ibunya untuk bisa disusu, seperti itu. Sebentar.
Kadang juga bayangkan, bisa ya Bu ya itu ya? Bisa, Oh, bisa oke, Ibu. oke. Karena sebenarnya itu adalah proses alami ya. Itu adalah proses alami yang bisa dialami oleh semua bayi baru lahir yang sehat. Maksudnya seperti itu nggih, yang sehat. Jadi ketika mereka itu sehat, ketika ini nanti setelah bayi lahir gitu nggih, ini nanti akan ditengkurapkan di dada ibu, dia akan secara aktif mencari sendiri puting ibu itu. Terus kira-kira manfaatnya apa saja Bu dari IMD ini? Iya, IMD itu manfaatnya sangat besar sekali, juga banyak. Baik itu manfaat yang diperoleh terhadap bayi maupun terhadap ibu. Yang pertama kepada ibu. Ibu itu setelah melahirkan pasti dia akan banyak kehilangan darah, di mana rahim yang baru untuk pengeluaran bayi itu di sana akan terjadi luka ya. Nah, dengan adanya inisiasi menyusui dini secara aktif dari si bayi yang berusaha mengencut ibunya ini akan berpengaruh terhadap kontraksi si rahim, karena secara alami hormon oksitosin itu akan meningkat. Disinilah perannya, dia akan secara aktif untuk menghentikan perdarahan. Jadi untuk mencegah perdarahan pada ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nanti akan timbul apa Bu ya, ikatan batin, ikatan kasih sayang antara bayi dengan ibu, yang istilahnya bonding ya. Bonding ya Bu ya. Berarti si bayi ini jatuh cinta pada pandangan pertama seperti ya Bu ya. Betul. Apalagi Bu ya, kalau kita tahu ya, setelah ibu itu melahirkan itu sangat capek, lelah, kesakitan. Tetapi kesakitan, lelahnya akan terobati dengan babynya Yang didekapkan, menempel itu iya, tadi. dia akan merasakan nyaman. Nah, itu sudah banyak mengobati rasa kesakitannya si ibu. Nah, itu yang dari ibu. Kemudian yang selanjutnya dari bayi itu sendiri, yang pertama secara otomatis bayi ini akan mendapatkan kehangatan, karena proses inisiasi ini itu adalah kin to kin. Jadi Kulit dengan kulit bersentuhan. dengan kulit, antara bayi dengan ibu tanpa dilapisi dengan kain kan. Iya. Nah, pada saat itu suhu ibu itu kan tinggi kan, otomatis kan. Nah, kondisi bayi yang dari dalam rahim maunya hangat, setelah lahir dia akan terpapar dengan udara sekitar itu cukup dingin ya. Nah, ini nanti ketika ditempelkan ke ibu, dia kembali akan mendapatkan Suhu yang sama dengan iya. yang dalam kandungan Nah, itu. ini akan mencegah kejadiannya hipotermi. Nah, dengan syarat ketika bayi ini IMD ini harus diselimuti dulu. Diselimuti, kemudian dikenakan topi. Nah, itu akan mendapatkan kehangatan, mencegah hipotermi. Yang kedua, bayi akan mendapatkan kolostrum Bu Yuni. Nah, kita tahu bersama ya Bu ya, untuk kolostrum ini sangat tinggi manfaatnya, terutama untuk mendapatkan kekebalan dari antibodi. Nah, itu. Kemudian ada lagi Bu, ternyata ini nanti bayi akan mendapatkan apa ya namanya mikroba ya, itu semacam Bakteri yang baik, gitu. bakteri yang baik yang menguntungkan seperti itu. Untuk bayi. Bakteri yang baik. Nah, ini bakteri yang baik ini didapatkan dari kulit ibu dan dari puting susunya, si ibunya ini. Nah, dari sinilah yang tidak mungkin didapatkan dari yang lainnya. Susu formula atau dari itu ya, tidak jelas ada, ya. tidak jelas. Jelas itu tidak ada. Seperti itu Bu. Ya. Tadi katakan ya Bu ya, kalau itu untuk antibodi otomatis mendapatkan kolostrum. Ya. Ini yang dimaksud kolostrum itu yang apa, yang susu, yang ASI yang pertama kali itu ya Bu ya, berarti yang bening-bening itu. Betul, betul. Nah, kolostrum itu loh Bu. Memang kalau pada ibu setelah melahirkan, pada puting itu ya, itu akan keluar merintil-merintil gitu ya. Itu biasanya keluar cairan kekuning-kuningan, Dari kelenjar Montgomery itu dia akan mengeluarkan seperti apa Nah, ya? inilah kolostrum. Yang namanya kolostrum itu sangat tinggi manfaatnya. Di sini tinggi antibodinya. Kalau orang-orang awam yang mereka kurang mendapatkan Edukasi pengetahuan, kesehatan. ya, betul. Itu justru dibuang. Padahal Tetapi itu manfaatnya luar biasa. Kalau gitu ya. IMD ini akan kesempatan Otomatis. si bayi mendapatkan lebih banyak. Oke.
Nah, kalau IMD itu kan tadi menyusu dini ya Bu ya, menyusu dini. Otomatis ini kan apa ada kaitannya dengan apa itu Bu? Dengan keberhasilan tentang ASI eksklusif. Iya, jelas. Apa ada ya hubungannya IMD itu dengan ASI eksklusif? Ya jelas ada hubungannya karena dengan IMD tadi ya, dengan Oke. IMD itu kan bayi itu pertama kali ya, jadi pertama kali dia keluar dari rahim ibunya, dia akan terlepas dari cadangan nutrisinya. Jadi dia awalnya mendapatkan nutrisi dari tali pusat ibu, kemudian begitu dia keluar, tali pusatnya pasti akan dipotong ya. Jadi Ya. dia kan tidak akan mendapatkan nutrisi dari situ kembali. Tapi ya kuasa Allah ya, jadi subhanallah, Allah itu luar biasa. Jadi begitu tali pusat dipotong, Allah itu sama Allah diganti ya, Ganti. diganti dengan 2 payudara ibunya yang melalui ASI tadi. Jadi bayi itu dapat support nutrisi supaya dia itu ndak kehilangan nutrisi, supaya dia itu ndak kelaparan, dia juga bisa dapat antibodi. Iya. Itu dari ASI tersebut, dari kolostrum tadi, terutama kolostrum ya, karena kalau IMD itu kan pasti yang keluar pertama adalah kolostrum. Kolostrum, Sedangkan oke. di dalam kolostrum itu tidak hanya nutrisi, tapi di situ juga ada banyak sekali antibodi, ya. Seperti yang disampaikan Bu Encer tadi ya, ada zat-zat yang bersifat dia juga membantu untuk memberi lapisan pada dinding-dinding usus bayi. Sedangkan kalau di susu formula itu tidak ada ya. Jadi kalau misalkan dia diberikan ASI, maka dinding-dinding usus bayi itu akan terlapisi supaya dia tidak mengalami diare dan lain sebagainya. Jadi tingkat ketahanan terhadap nutrisinya itu dia bisa didapatkan ya, selain dari nilai gizi makro maupun mikronya ya, baik karbohidrat, protein maupun lemaknya ya. Apalagi dari jenis karbohidrat, protein dan lemak itu kalau yang dari ASI itu jenisnya jenis-jenis yang sangat mudah dicerna, dan di samping itu juga diikuti oleh enzim-enzim pencernanya juga. Jadi tidak hanya dapat bahannya tapi juga dapat untuk memecahnya sekaligus. Semuanya gitu. sudah disesuaikan Semuanya dah. sudah lengkap ya di dalam ASI itu ya. Jadi makanya harus dasarnya itu dari IMD itu. Nah, kalau dia IMD dia dapat semuanya, nah nanti dia tinggal Melanjutkan ke ASI eksklusifnya Oke, ke ASI seperti itu. berikutnya. Apalagi tadi kan sudah disampaikan untuk bayi itu kan mengenali ASI kan dari pertama dari aromanya ya. Oh, iya. Nah itu kan hampir mirip dengan Air ketuban. aromanya air ketuban. Nah, otomatis itu yang akan dia kenali. Dia akan mudah mengenali rasa dari ASI, dan begitu juga dia akan menyimpan memori rasa terhadap ASI tadi. Supaya apa ya? Supaya bayi ini nanti kalau tiba-tiba dia dapat serangan dari luar, Iya. misalkan dapat serangan susu formula, itu Banyak bisa mengenali kan, Betul. duduk asiku Iya. gitu ya. Jadi Betul. dia bisa Pasti menolak itu iya, namanya. jadi seperti itu. Berarti benar ya, tadi jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita pada pandangan pertama. Iya. Oke. Bu, ini Bu ya, untuk tahapan atau cara-cara inisiasi menyusu dini itu seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi untuk melakukan inisiasi menyusu dini ini dimulai sesegera mungkin setelah bayi itu lahir. Sesegera mungkin itu berapa Sesegera. jam atau berapa? Ya, seyogyanya itu adalah pada 60 menit pertama. 60 menit pertama, Nah, ya. kapan itu dilakukan? Yaitu pertama langkahnya ya, setelah bayi itu lahir, kemudian dipotong tali pusatnya. Nah, untuk bayi ini Bu, tidak untuk semua bayi yang ada Bu ya. Maksudnya gini, ada pengkhususan yang tidak boleh. Berarti harus bayi sehat Iya, ya. yang bagaimana? Bayi yang sehat, yang tidak perlu tindakan misalkan resusitasi, misalnya yang ada aspiksi seperti itu, kita tidak merekomendasikan. Kalau bayi yang lahir misalnya dengan lahir sesar, kalau bayinya normal boleh. Bisa, itu boleh. Jadi langkahnya setelah nanti dipotong tali pusat, nah ini nanti bayi setelah dikeringkan tubuhnya, Ya. tetapi tidak kering semua Bu. Nanti kita sisakan bagian tangannya ya. Ini nanti terus kita taruh secara tengkurap di dada ibu. Nah di situ nanti kita selimuti, kita kasih topi.
biarkan si bayi ini akan mencari dengan sendirinya. Dia akan merangkak mencari puting ibu. Kok bisa? Iya. Kan gitu nggak? Nah, Pertanyaan dari kok mana bisa? Iya, karena bayi ini nanti itu tadi seperti yang sudah disampaikan. Bayi itu bahwa bisa mengenali adalah dari aroma ketubannya. Ketubannya tadi. Bahkan ini tadi ketika disisakan jari tangannya tidak diusap biar, Biar banyak membantu nanti dalam pencarian ASI. Itu yang pertama. Yang kedua, lah dari puting susunya ibu sendiri itu tadi kan ada kelenjar minyak yang keluar yang namanya Montgomery. Montgomery itu ya. Nah, itu berbau seperti ketuban juga. Jadi dari situlah bayi ini sangat terbantu untuk mencari karena penciumannya bayi ini sangat kuat. Nah, selain itu puting susu ibu selama kehamilan ini mengalami pigmentasi, akan menjadi lebih gelap. Ini pun juga mempermudah bayi untuk mencari si puting susu. Berarti Nah, gelapnya iya. sama dengan yang ada di dalam rahim gitu apa gimana Bu? Karena kalau menurut penelitian bahwa bayi itu mengenalnya adalah hanya terang dan Dan gelap, gelap, kan oke. seperti itu. Nah, kemudian setelah ini nanti mencari Bu ya, setelah mencari akhirnya ketemu, berusahalah si bayi ini nanti untuk mengencut. Karena apa? Refleks pertama yang dipunyai bayi itu adalah refleks mengencut. Nah ini nanti seyogyanya kita biarkan dulu. Jadi kita tunggu dulu, tidak boleh kita terburu-buru melepaskan. Biar dia mengenal dulu, dia biar berusaha mencari dulu, biar bisa menghisap dulu, mengenal terhadap puting ibu ya. Nah baru sesaat kalau sudah sekitar 30 menit sampai 45 menit lah gitu ya. Ini baru nanti kita alihkan ke perawatan bayi baru lahir seperti itu. Oke, mengingatkan kembali bagi Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui live YouTube Dinkesta TV dan juga Dinkesta Menyapa disiarkan langsung melalui 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Oke, Bu, kalau tadi nggih, bayi itu memang seyogyanya dilakukan IMD ya. Apa maksudku IMD ini dilakukan untuk semua bayi atau bayi-bayi yang khusus? Iya, itu tadi. Jadi IMD ini bisa dilakukan pada bayi-bayi yang sehat. Artinya kalau bayi yang BBLR itu pun juga kita akan kesulitan. Bayi-bayi yang mengalami aspeksia itu ya, mungkin karena partes lama atau mengalami trauma kelahiran itu ditangguhkan dulu. Kalau gimana dengan bayi yang SC gitu ya dari operasi sesar. Iya, seperti tadi yang saya tanyakan tadi ya. Bisa itu dilakukan IMD nanti sesegera mungkin setelah bayi ini dilahirkan kemudian dipotong tali pusatnya, sesegeranya ini nanti bayi dibawa ke dada ibu, tetap nanti mencari puting ibu untuk disusu seperti itu. Oke, gini ya Bu ya, untuk IMD atau inisiasi menyusu dini ini, kalau tanggapan masyarakat selama ini kan masih kurang masih kurang begitu maksimal. Nah, kira-kira mungkin dari Bu Desip atau dari Bu Anjar ini ada kiat-kiat khusus ya, bagaimana biar masyarakat itu bisa kerentek untuk segera mengenal bahwa merasa penting bahwa IMD itu memang sangat dibutuhkan seperti itu. Iya Bu, kan kadang itu IMD itu bagi sebagian orang kan apa sih IMD cuma gitu aja mungkin. Mereka sebagian besar belum paham. Jadi memang kita itu perlu mengedukasi secara masif tentang manfaat dari IMD itu sendiri. Karena IMD itu meskipun dia hanya sepotong proses ya, sebagian fase yang harus dilalui oleh seorang bayi, tapi itu memberikan manfaat yang luar biasa. Dia sebagai pijakan atau pondasi awal untuk keberhasilan dia berikutnya, terutama terkait dengan pemberian makan ya. Karena kalau dia gagal di IMD itu, keluarga tidak mendukung, dari nakes mungkin ada beberapa hal yang harus mungkin tidak bisa dilakukan tindakan IMD, itu mungkin dia akan kehilangan fase itu, kehilangan momen itu, dan begitu dia kehilangan momen itu tidak bisa digantikan. Ya. Jadi memang harus
memberikan edukasi secara masif. Jadi tidak hanya ibunya yang hamil, baik. betul, Kan betul. kalau ibunya mungkin Betul. sudah sering ya. Jadi misalkan kadang kita ajak untuk kelas ibu Iya, masih hamil, tapi pada nanti saat periksa jadi. juga kita berikan informasi. Nah, cuman kadang dari pihak keluarga, dari pihak betul, betul. lingkungan, apa tante atau nenek atau siapapun biasanya kan mbahnya. Pengaruh besar itu memang itu dari juga kadang lingkungan. memberikan pengaruh Iya, besar betul, juga. betul. Jadi kadang cepet-cepet aja sini kayak selak pengen eruh putune. Nah, itu kan juga bisa betul, juga betul, terjadi seperti itu. Jadi memang harus secara besar-besaran ya kita harus mengedukasi seluruhnya. Tapi ini Bu Desi, jadi di masyarakat itu kadang yang sering kita temui ya, Iya. bayi itu setelah lahir gitu tidak sesegera mungkin dikasihkan ASI ke ibunya, tetapi pernah kan dengar itu, jadi dikasih madu dulu. Nah, dikasih madu dulu itu agar untuk merangsang agar dia bisa inisiasi untuk mengencut kan gitu, dilatih dari madu dulu itu ya ada juga. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi Karena mitos-mitos mengingat yang terkait mitos-mitos yang sebenarnya merugikan pihak ibu. Tapi di sini kan nakes juga sangat berperan nggih Bu. Soalnya sangat, ya iya sangat. yang melakukan pertolongan persalinan sangat berperan sekali. Iya. Itu Harus, sangat berani. penting sekali. Maksudnya untuk sebagai nakes itu ya harus tegas Iya, dalam bersikap memang gitu menghadapi keluarga selalu, yang seperti itu ya. Iya, kita selalu. Cuman seperti itu Bu. Jadi kita pun harus berusaha mengertikan ke keluarga mereka juga. Soalnya gini Bu, kadang kan ada yang isik bayi kok dikurep nih. Ada yang isik bayi kok dikurep Iya, nih. betul. Karena biasanya kan kalau orang-orang dulu kan tidak lazim itu dilakukan kan gitu kata orang tua kan. Nah, tetapi kalau saat ini kan beda. Nah, itu yang kita berusaha merubah pola pikirnya yang dari masyarakat inilah yang perlu kita sosialisasikan gitu. Oke Bu. Lah ini kadang juga ada loh Bu yang mengatakan itu kalau IMD atau nanti kedepannya untuk tadi kan ada keterkaitan dengan ASI eksklusif ya, itu menyebabkan adanya body shaming ya, seorang tuh menjadi tidak menarik lagi. Itu apa memang bisa seperti itu ya? Iya karena memang ada beberapa ibu-ibu muda zaman sekarang seperti itu loh. Sebenarnya itu kan ya ketakutannya ibu-ibu sendiri. Dia itu merasa di body shaming celean fisik itu kan. Iya. Sebenarnya kan kurang dikatakan pengetahuannya mereka. Takutnya kan nanti sama suaminya ini setelah menyusui jadi gendut. Nah, udah gitu apa Bu? Payudaranya sebenarnya enggak ada kaitannya Bu ya. Ada kaitannya karena kalau selama dia menyusuinya benar, kemudian dengan diberikan ASI itu sebenarnya juga justru malah merawat payudara. Karena kalau tidak diberikan justru malah kendor sebenarnya gitu. Iya betul. Belum lagi nanti kalau terjadi bendungan ASI lah, akhirnya menimbulkan abses kan, menimbulkan mastitis. Itu akan menimbulkan banyak permasalahan lagi ke belakang itu. Sebenarnya kalau itu tidak itu tadi Bu, ada lagi ini yang sering kita temui juga Bu ya di masyarakat itu. Karena si ibu ini kemauannya kurang dan dukungan dari keluarga pun juga kurang. Kadang itu mereka tidak mau memberikan secara maksimal. Contoh ya, dari ibu merasa ASIku lo ndak keluar kan gitu ya. Memang ini payudaranya kecil makanya ndak mampu untuk mengeluarkan ASI misalkan seperti itu. Padahal payudara kecil maupun besar itu sama-sama itu sama. ASI. Betul lah. Jadi itu tidak yang ada pengaruh bentuk payudara. Karena yang payudara besar itu kan tidak banyak. Iya. Oke. Seperti itu. Bagaimanapun juga ternyata bicara soal IMD sangat menarik nggih Bu. Iya. Oke, Bu Desi, lah gini ya, IMD itu antara IMD kemudian ASI eksklusif itu ya, kita kan bicara IMD kan pasti tidak mungkin lepas dari ASI eksklusif pasti itu kan ya. Tujuannya adalah ke sana. Ke sana, oke. Itu apa memang ada ya kaitannya saat ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah tentang penurunan angka stunting. Nah, itu apa sangat berkaitan erat untuk penurunan angka stunting ini Bu?
Iya, sangat berkaitan ya. Jadi seperti yang tadi, bagaimana kita tahu sendiri ya, stunting itu merupakan kelainan karena dia kekurangan gizi ya, kekurangan nutrisi dalam jangka panjang. Dan jangka panjang itu kan berarti kan karena dia kronis, jangka panjang berkelanjutan. Oke. Ya begitu dia di fase awal dia kurang, dia tidak mendapatkan IMD misalkan. Dia tidak dapat IMD, dia harusnya dapat support nutrisi yang cukup di hari pertama. Nah, dia Terutama melewati 1000 hari kehidupan ini ya, kan Bu, ya. sebenarnya kalau dilihat dari 1000 hari pertama kehidupan Iya, itu dia harus betul. melalui fase-fasenya. Iya. Dari ibu yang hamil sendiri dia harus tercukupi. Pada saat IMD sendiri dia juga harus dapat IMD. Iya. Karena kunci PMBA yang benar, kunci PMBA yang tepat dan berhasil itu Sebentar, yang apa PMBA Bu? Oh, PMBA. PMBA itu pemberian makan pada bayi dan anak. Oke, kalau nggak dilanjutkan maaf. Oke, nanti Iya, jangan-jangan waktu lu belum tahu masih ya. belum tahu ya apa itu Betul, PMBA jadi, seperti itu betul, ya. betul. Jadi di 1000 hari pertama itu kalau dia sudah lahir, bayi sudah lahir, itu kan di 0 sampai 2 tahun pertama dia harus mendapatkan nutrisi yang tepat. Ya. Baik jumlahnya, jenisnya, frekuensinya ya. Jadi dia harus pas supaya apa? Supaya tidak stunting tadi. Oke. Kalau dia melewati satu fase dari PMBA tadi, misalkan dia tidak mendapatkan IMD, nah otomatis untuk berikutnya dia akan sulit untuk mengejar. Sudah kehilangan tahapan yang pertama itu Tahapan tadi yang ya. pertama, karena IMD itu sebagai pondasi, kan ada 4 ya kuncinya. Yang pertama IMD, Ya. yang kemudian- kedua fasenya adalah ASI eksklusif 6 bulan. Ya. Kalau sudah begitu dia masuk 6 bulan pertama dia harus mendapatkan MPASI yang tepat. Dan yang terakhir dia harus tetap mengkonsumsi tetap mendapatkan ASI sampai dengan usia 2 Sampai usia tahun. 2 Jadi tahun. dan itu kan berkelanjutan ya. Jadi enggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak Kalau bisa dia- meloncat juga nggak Meloncat bisa ya. Tidak, karena memang setiap saat bayi itu kan mengalami peningkatan, Iya. baik kebutuhan maupun asupannya dia Iya, harus betul, naik. betul. Supaya apa? Supaya dia terus bertambah kan. Namanya anak itu kan dari kecil menjadi besar, ya. Jadi dia harus bertambah. Jadi begitu pula dengan kebutuhan nutrisinya. Dia yang awalnya cuma sedikit dari 1 sampai 2 tetes ASI, kemudian berikutnya bertambah. Itu kan terus naik terus. Jadi Iya. kalau dia gagal, ini ngejarnya gimana? Yang kemarin sudah utang masih mau yang mengejarnya saja ini sudah susah, dia tidak dapat, Iya, ditambah yang hutang kemarin belum selesai gitu. Jadi Iya, iya. memang ya sangat berkaitan. Jadi harus terlewati kesemuanya dan harus bisa dicapai dan sukses di semua fasenya gitu. Supaya tidak stunting ya. Oke. Dan tahapannya tetap IMD, kemudian IMD, ASI kemudian ASI eksklusif eksklusif. 6 bulan, Pemberian- kemudian pemberian MPASI yang MPASI yang tepat tepat, ya. pemberian Berikutnya ASI. diberikan ASI ASI sampai sampai dengan usia usia 2 2 tahun. Ya. Dan itu langkah itu harus sesuai dengan langkahnya, tidak Iya. boleh melompat-lompat ya. Karena memang secara siklus begitu ya. Jadi Oke. sesuai dengan usianya tadi. Seperti itu. Ya. Lah, ini gimana ya Bu ya? Terus untuk cara-cara misalnya untuk mempertahankan keberhasilan IMD ini loh Bu, untuk sampai ke ASI eksklusif. Kadang-kadang sudah dilakukan IMD, petugas kesehatan sudah melakukan ASI dengan baik-baik. Ternyata putus tidak sampai dengan ASI eksklusif. Itu banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Berapa bulan gitu sudah Iya, menyerah betul. ibunya. Jangankan sampai berapa bulan, kadang di ruang bidannya sudah kini Baik. sudah ngasih Kita pulang susah sudah payah mengajari Nah, sama pulang rumah. sudah beda seperti Ganti itu. acara ya, Bu. Wah. Iya, iya. Jadi betul Bu. Jadi di sini peran dari keluarga itu sangat penting sekali. Terutama support dari orang tua dan Iya. suami. Karena apa? Untuk memberikan ASI itu ke bayinya itu memang butuh perjuangan. Karena apa? Ibu ketika setelah melahirkan itu memang dia akan mengalami dia mengalami kelelahan, dia capek, belum nanti dia merasakan kesakitan, yo sakit bekas lukanya, yo sakit karena ini proses ini ya untuk ASI-nya ini kan sakit kan. Nah, di saat-saat seperti inilah peran keluarga untuk memberikan semangat ke ibu agar mau memberikan ASI ke putranya. Karena kadang itu seperti ini Bu, yang sering terjadi adalah
ketika memberikan ASI itu kalau memang kita tahu kita harus menanamkan kepada keluarga bahwa ASI itu untuk kolostrum itu terjadi sekitar 3 hari pertama. Untuk selanjutnya baru produksi ASI-nya itu nanti bisa lancar kan gitu. Nah, kadang ketika ASI yang keluar masih sedikit, bayinya rewel, terus akhirnya orang tua kan bingung, terus akhirnya di camno ambil jalan pintas. Akhirnya ndak sabar akhirnya diganti dengan sufor. Lah, dengan pemakaian sufor ini ya keenaan karena apa? Ini si bayi sendiri dia nyaman mendapatkan cairan yang cukup untuk kebutuhannya, setelah itu dia tidur pulas. Tetapi bagi si ibu sendiri karena ini tadi tidak diberikan ASI-nya secara maksimal, otomatis produksi ASI-nya pun juga kurang maksimal. Jadi kita tahu semakin sering diencutkan kan gitu nggih. Produksinya akan semakin meningkat. Kapan itu? Kalau kita istilahnya gini, ngekjel kan gitu ya. Jadi setiap bayi ngek langsung dijejeli. Maksudnya setiap bayi menangis langsung itu dikasihkan ASI. Nah, ASI itu memang kalau di awal-awal memang belum bancar gitu Bu ya. Iya, karena sudah sesuai dengan kebutuhannya anak ya. Jadi sesuai dengan ukuran lambung bayi itu. Iya, jadi sebenarnya begitu seperti dia hari itu. pertama dia masih sebesar kelereng, otomatis ASI yang keluar juga sebanding. Begitu hari ketiga dia sudah sebesar bola bekel lambungnya. Jadi ASI yang keluar juga sama, juga volumenya dia akan bertambah seiring dengan Seperti waktu. itu. Jadi secara alami ya memang cara takaran itu yang sesuai tahu takaran. betul. Takarannya Allah itu beda. Beda dengan kita ya. Kita lek naker ndak gawe sendok diukur Padahal itu kalau terlalu berlebihan juga tidak baik karena bayi sudah punya ukuran lambungnya setiap. Iya, kadang yang ditakutkan itu baru lahir sudah dapat minum 30 ml lah. Itu bayi bukannya kenyang itu menimbulkan kelengger gitu Bu. Akhirnya gelagapan. Bener dia itu ndak nangis, tapi ndak nangisnya itu karena kelengger, bukan karena dia tenang itu ndak ya. Lempoken. Terus itu ada lagi Bu satu ya. Biasanya untuk ibu, kenapa produksi ASI-nya juga tidak maksimal, sedikit keluarnya. Keluarnya. Lah kadang karena apa? Kita sering kenal tarak gitu ya. Nah, setelah melahirkan tarak wis ndak dikasih sayur dikasih ya. Biasanya sayur sama tahu putih keringan. Ndak pakai kuah, ndak pakai ikan gitu ya Bu ya. Nah, jangan makan telur loh. Jangan makan telur nanti gatel, jangan makan ikan. Susunya amis. Susunya amis kan itu. Lah, mitos-mitos yang seperti ini loh yang harus kita pahamkan ke masyarakat agar ini tidak menjadikan budaya. Tidak mensia-siakan apa yang IMD tadi biar terus bertahan sampai banyak, ASI-nya banyak. Kalau menyusui itu memang kebutuhannya banyak, jadi dia harus tetap mengikuti kaidah gizi seimbang. Jadi dia makan sesuai dengan porsi isi piringku ditambah 1 porsi protein harusnya. Baik hewani maupun nabati. Jadi kalau misalkan ibu menyusui itu setiap hari, jadi sampai dengan dia usia 1 tahun menyusuinya, itu harus ditambah 1 porsi protein lebih hewaninya. banyak Dari porsi yang normal itu ditambah 1 porsi protein hewani dan nabati. Sebenarnya tidak ada larangan ya Bu ya, mau makan protein apapun itu boleh ya. Oke. Karena kadang ada mitos itu jahitannya enggak. Nah, sebenarnya itu salah satunya kan seperti itu ya. Jadi apa yang dimakan oleh ibu itu pengaruhnya besar sekali. Tidak hanya terhadap produksi ASI tok gitu loh. Tetapi untuk pemulihan si ibu sendiri itu juga sangat besar, terutama nanti untuk penyembuhan lukanya kan gitu. Nah, itu loh yang perlu kita sampaikan terutama dia mau sembuh dari mana kalau proteinnya enggak dapat apa-apa. Dapat sayur aja. Sayur sama nasi putih gitu. Nggak dikasih ikan, nggak dikasih telur pada kondisinya itu loh sangat kesakitan kan Bu ya. Kapan nyambungnya itu nanti jahitan ya. Oke. Mengingatkan kembali Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui channel live YouTube Dinkesta TV. Kemudian Dinkesta Menyapa juga disiarkan langsung melalui 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung.
Oke. Kalau begitu untuk kesimpulan kita nggih dalam bincang-bincang podcast kali ini yaitu nggih IMD itu adalah hal yang sangat menyenangkan nggih. Untuk itu wajib diberikan kepada bayi dan sudah seharusnya dipersiapkan mulai kehamilan karena pemberian IMD bisa menentukan keberhasilan ASI eksklusif dan salah satu faktor pendukung penurunan dan pencegahan stunting. Oke. Sebelum acara ditutup, ada statement dari Bu Desip dan Bu Anjar. Monggo dari Bu Anjar dulu. Iya. Oke, baik. pesan-pesan ke warga, ke masyarakat, kepada Wong Tulungagung Sihat. Iya, Oke. baik. Kepada bunda-bunda dan calon-calon bunda semuanya ya, marilah kita sambut calon si kecil ini. Nanti kita pasti menginginkan mereka tumbuh yang besar, tumbuh sehat dan sempurna. Otomatis jangan sia-siakan, jangan lewatkan proses yang namanya IMD ini bunda ya, karena bagaimanapun IMD ini tidak akan diperoleh di kesempatan lain kecuali pada saat panjenengan semua tatkala setelah melahirkan. Berikanlah ASI sedini mungkin, berikanlah inisiasi menyusu dini secara maksimal. Jangan tergesa-gesa memberikan sufor kepada baby kita. Saya yakin panjenengan sayang semuanya terhadap babynya. Mari kita galakkan IMD kepada masyarakat, kepada saudara, kepada teman-teman dan panjenengan semua bunda. Seperti itu. Monggo Bu Desip, mungkin statementnya dari Bu Desip, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan banyak dari Bu Anjar. Jadi kalau saya sih sedikit menambahkan ya. Jadi ibu itu kan mesti senang ya Bu. Jadi sesuatu yang sangat dinanti ya. Biasanya dintenteni. Aduh, kapan hamil gitu ya. Kapan melahirkan. Nah, itu begitu ibu tadi sudah melahirkan, ya dia juga harus berbangga diri gitu dengan bayinya tadi. Nah, caranya gimana? Caranya ya dengan IMD tadi. Jadi dengan IMD, kemudian dia lanjutkan untuk ASI eksklusifnya, dan jangan lupa untuk ibu itu harus bahagia. Nggak usah khawatir kalau misalkan ada yang bilang gendut, nggak usah takut ya. Jadi tetap cantik kok. Ibu-ibu itu tetap cantik meskipun dia menyusui dengan segala kerepotannya ya Bu ya. Dengan segala kerepotannya. Tapi saya yakin di dalam auranya itu sudah terpancar kebahagiaan. Karena nanti begitu dia bahagia, dia menyusunya nanti akan lancar, oksitosinnya nanti juga keluar ya. Jadi dia dengan senang hati, begitu juga bayinya ya. Jadi bayinya nanti akan mendapatkan nutrisi, mendapatkan juga kasih sayang dari ibunya, supaya dia itu bisa benar-benar tumbuh menjadi anak yang sehat, jadi generasi yang benar-benar handal nanti yang kedepannya. berkualitas ya. Itu. Oke. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing tentang the beauty of inisiasi menyusui dini atau IMD ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi sobat sehat semua. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Wong Tulungagung Sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.